क्यों तेरी जात पे सवाल है। Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang remaja yang sedang menyaksikan seorang pria yang memberikan ajaran sesat untuk mereka. Pria yang ada di video tersebut seolah-olah mencuci otak dua remaja ini untuk mengikutinya. कुछ बूंद खून का सवाल है। Selanjutnya kita akan melihat tiga orang remaja yang bisa dikatakan bahwa mereka telah salah dalam memilih jalan. Kemudian seorang pria bernama Subhan menyuruh salah satu remaja tersebut untuk membunuh anak sapi sebagai tanda keberanian dan kesetiaan mereka dalam mengikuti Subhan. Dan saat salah satu remaja tersebut ingin membunuh anak sapi tersebut, beruntung ada polisi yang datang ke sana dan terjadilah adegan kejar-kejaran. चल ईदी देता हूं तेरे को। Saat tiga remaja tersebut tertangkap, masing-masing dari orang tua mereka pun dilakukan penyelidikan. Ternyata dua dari tiga remaja tadi adalah seorang Hindu. Scene beralih di mana kita bisa melihat tiga remaja tadi yang sedang disiksa agar mereka mau membuka informasi tentang teroris. Tapi karena otak mereka telah dicuci, mereka lebih memilih mati daripada harus mematuhi perintah para polisi tersebut. बस कुछ बूंद खून का सवाल है। Scene berpindah ke sebuah gedung anti terorisme di India, di mana kita akan melihat para petinggi India yang sedang membahas kasus tiga remaja ini. Salah satu polisi pun berkata bahwa dia telah menggerebek tempat pembuatan paspor palsu yang membuatkan paspor untuk tiga remaja tadi. Tapi pembuat paspor tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian petinggi lainnya pun berkata bahwa di India adakah seorang perwira yang terlatih dan memiliki keberanian yang tinggi untuk menangani kasus ini. Dan inilah Komando 3. हम आरकेपुरम दिल्ली पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और Scene berpindah ke sebuah desa Gurugram di mana di desa tersebut terdapat sebuah permasalahan yang di mana para pegulat gimnasium di kota tersebut sering melakukan pelecehan anak di bawah umur. Saat melihat anak sekolah yang sempat membuat video dan melaporkan hal itu ke pihak yang berwajib, kemudian salah satu pegulat mendatangi bocah itu dan akan memberikannya pelajaran. Saat pegulat tersebut ingin melecehkan siswi itu, tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya menggunakan pentungan yang membuat pegulat tersebut tersungkur. Dan orang yang melakukan hal tersebut adalah Karan, komando sekaligus pemeran utama di film ini. आपको लड़कियों को स्कर्ट में देखना पसंद नहीं है? आज से अब सबकी पहलवानी स्कर्ट में। Untuk memberikan para pegulat tersebut pelajaran, Karan pun langsung menantang mereka semua untuk bertarung dengannya. Setelah mengalahkan para pegulat tersebut, Karan pun mendapatkan telepon dari para petinggi India untuk menangani kasus tiga remaja tadi. Scene berpindah ke seorang ibu dari salah satu remaja yang salah dalam memilih jalan. Ibu tersebut bercerita bagaimana cara ia membesarkan dan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Tapi apa yang didapatkan ibu tersebut ketika anaknya besar, yang didapatkannya hanyalah penderitaan. तुझे सिर्फ अच्छा इंसान बनना था। Kembali ke Karan yang sedang menginterogasi Subhan, di mana Karan menggunakan ayah Subhan sebagai tameng agar Subhan mau membuka mulutnya tentang ajarannya. Tapi Subhan malah mengamuk dan saat Karan menyuruh polisi untuk lebih parah dalam menyiksa ayahnya, Subhan berkata bahwa India akan mendapatkan serangan besar dari seseorang pada tanggal 11 bulan September. Setelah mengatakan hal itu, Subhan langsung bunuh diri dengan membenturkan kepalanya di tembok. 9/11। Ternyata pada saat ayah Subhan disiksa itu hanyalah sebuah drama yang direncanakan oleh Karan. Kita panggil saja bapak ini Pak Soleh. Kemudian Karan pun memberitahu Pak Soleh bahwa anaknya telah tewas akibat insiden bunuh diri. Pak Soleh pun berkata bahwa dia tidak ingin anaknya dimakamkan dengan layak. Pak Soleh pun memberikan sebuah amanah kepada Karan untuk segera menyelesaikan kasus ini. Dan jangan sampai ada orang lain lagi yang salah dalam memilih jalan. Dan Karan berjanji dan bersumpah akan menjalankan amanah Pak Soleh. वादा करूं कि किसी और बाप का जवान बेटा। Karan pun mulai menyelidiki barang-barang para remaja yang tersesat dalam memilih jalan tadi. Hingga pada akhirnya semua informasi yang didapatkan Karan mengarah ke London. Dan Karan mempunyai kesimpulan bahwa orang yang telah mencuci otak remaja tadi berada di London, Inggris. पर इसके लंदन में होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। Kemudian kita akan dibawa ke London di mana kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Burak dan anaknya bernama Abir. Tak lama kemudian ada seorang pria yang datang, kita panggil saja Burhan. Terlihat Burhan yang nampak ketakutan saat berhadapan dengan Burak. Ternyata Burhan ini adalah seorang pembuat paspor palsu yang berhasil kabur dari India.
Saat Burhan mengakui kesalahannya, Burak pun menyuruh Abir untuk mengatakan hal yang pernah diajarinya, yaitu jika kau melakukan kesalahan, kau harus menebusnya. Burak pun langsung mengambil pisau dan membunuh Burhan saat itu juga. Abir yang ada di sana pun mencoba untuk tidak melihat kejadian tersebut, tapi Burak melarang Abir untuk menutup matanya. Dari peristiwa ini, sebagian besar dari kalian mungkin sudah bisa menyimpulkan siapa Burak sebenarnya. आप आंखें बंद नहीं करोगे। Scene berpindah ke British Intelligence, di mana kita akan melihat dua orang BI yang bernama Malika dan Arman yang mendapatkan perintah dari atasan BI untuk membantu intelijen India dalam kasus pencarian dalang di balik teror India. Kembali ke Abir, di mana saat ini ia sedang bersama ibunya yang bernama Zahira, mantan istri Burak. Tak tahan lagi dengan semua ini, Zahira pun berniat untuk melaporkan Burak kepada polisi. Tapi hal itu harus diketahui oleh Burak. Burak pun berkata jika Zahira masih ingin terus melihat anaknya, jangan pernah melakukan hal yang tak disukainya. Scene berpindah ke Karan, di mana saat ini ia sedang pergi menuju Inggris. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita, siapa lagi kalau bukan Bhavna. Di mana kali ini Bhavna akan menjadi rekan Karan dalam menjalankan misi. Kembali ke Burak, di mana saat ini ia sedang menjalankan rapat petinggi yang sedang membahas tertangkapnya remaja yang menjadi tanggung jawab Burak. Saat salah satu dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah Burak, Burak pun langsung menembak kepala pria tersebut. Burak pun berkata dengan lantang bahwa dia akan menjadikan India lautan darah sama seperti yang dilakukannya pada Eropa beberapa tahun lalu. तो हिंदुस्तान रोएगा, खून के आंसू रोएगा। Kembali ke Karan, di mana saat ini ia sudah sampai di London. Di bandara, Karan dijemput oleh Malika. Kemudian Malika pun langsung membawa mereka ke rumah rahasia yang telah disiapkan oleh BI. Kemudian Karan dan kawan-kawan pun mulai melakukan misinya untuk mencari orang-orang yang diduga sebagai dalang di balik teror di India. Di sisi lain, Burak pun melakukan hal yang sama, yaitu mencari intelijen India yang sedang mencarinya. Mereka berdua pun berlomba-lomba untuk mencari satu sama lain. Saat Karan sedang mengikuti seorang pria yang dianggap sebagai tersangka, ia pun mengawasi orang tersebut dari salah satu toko bunga di pinggir jalan. Ternyata toko bunga tersebut milik Zahira, dan di sana Karan pun sempat memperhatikan Abir. Saat pria yang diawasinya keluar, pria tersebut pun melihat ke arah Karan dan ia tampak ketakutan dan segera melarikan diri hingga terjadilah adegan kejar-kejaran. Namun adegan tersebut berakhir tragis, di mana pria yang diikuti Karan harus meninggal karena ditabrak oleh sebuah truk. Kemudian Karan dan kawan-kawan pun mulai menyelidiki pria tersebut. Terdapatlah sebuah petunjuk yang mengarah bahwa pria tersebut terlibat dalam aksi teroris. Kemudian handphone pria yang tadi mendapatkan telepon dari seseorang. Saat Karan mengangkat telepon tersebut, ternyata itu adalah Burak. Karan pun mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah pria yang tewas tadi, dan jika Burak menginginkannya, temui Karan dan katakan apa yang kau mau. Keesokan harinya, Karan, Malika, dan Bhavna pun pergi ke kediaman pria yang tewas kemarin, di mana hal buruk terjadi kepada mereka, yang di mana tempat tersebut telah dipenuhi oleh preman bayaran Burak, hingga terjadilah keributan di sana. Setelah kejadian itu, ternyata ada seseorang yang memvideokan aksi Karan hingga hal itu menjadi viral pada saat itu. This video from Camden has gone viral in just an hour. Kemudian Karan pun membuat video klarifikasi tentang ulang tahun yang viral kemarin. Lah kok ke situ lagi? Di video klarifikasi Karan, ia mengatakan bahwa video itu hanya sebuah insiden dalam mencari seseorang teroris yang bersembunyi di London. Dan sekarang Karan sudah mengetahui latar belakang teroris tersebut dan dia akan pergi makan malam di restoran teroris tersebut. Sedikit pemberitahuan, Burak ini mempunyai sebuah restoran di London, dan mendengar hal itu Burak langsung panik dibuat oleh Karan. Kembali ke Karan, di mana ia mengetahui bahwa Zahira adalah seorang istri dari pemilik restoran, dan Arman langsung memberitahu Karan latar belakang keluarga Burak. Scene berpindah ke Burak, di mana saat ini ia sedang memasuki sebuah ruangan, dan di dalam ruangan tersebut Burak berpenampilan seperti pria yang ada di awal film tadi. Dan Burak pun berkata bahwa hari ini kemenangan bagi mereka sudah dekat. Burak pun mengubah rencana penyerangan India dari tanggal 11 Desember menjadi tanda tanya. वो फतेह का दिन आ गया।
Singkat cerita, kita akan melihat Zahira dan Abir yang sedang melakukan wawancara secara terbuka dengan para wartawan, hingga pada akhirnya Karan berkata bahwa dia akan membawa Zahira dan Abir ke India untuk hidup dan tinggal di sana. Melihat hal itu, Burak pun langsung diselimuti oleh emosi. अगर तूने इसे पर्सनल बना दिया है Kemudian Karan, Zahira, dan Abir pun bergegas menuju bandara dengan dikawal oleh beberapa anggota BI. Tapi di tengah perjalanan ada beberapa orang yang menyerang mereka dan terjadilah adegan baku tembak di sana. Karena kekalahan anggota, senjata, bahkan kekuatan, Zahira dan Abir pun ditangkap oleh mereka dan dibawa ke suatu tempat. Tak lama kemudian, Malika mendapatkan telepon dari markas pusat bahwa Burak telah menyerahkan diri ke BI. Kemudian Karan dan kawan-kawan pun menuju ke markas besar, dan Karan hanya mempunyai waktu 20 menit untuk berbicara dengan Burak tanpa kekerasan. Karan pun langsung mendatangi Burak. Awalnya Karan masih bisa menahan emosinya, tapi karena Burak keras kepala dan banyak tingkah, Karan pun hilang kendali dan hampir segera membunuhnya. Tapi beruntung kepala BI segera bertindak dan melarang Karan untuk melakukan hal itu. Setelah itu Karan dan kepala BI pun terlibat pertentangan hingga pada saat Karan mengambil pistolnya dan akan segera menembak kepala BI tersebut. Terjadilah skena menegangkan, tapi beruntung Karan masih bisa menahan emosinya. Dan karena hal itu Karan hanya diberikan waktu 24 jam untuk meninggalkan Inggris atau dia akan dideportasi. To leave England, or you will be deported. Selanjutnya kita akan melihat Burak yang telah bebas. Burak pun dibebaskan oleh BI karena BI tidak memiliki bukti apa-apa untuk menahan Burak. इतना सबूत के बाद बिया ने उसे जाने कैसा दिया? Kemudian saat Burak dibawa oleh anggota BI, ia pun meminta untuk berhenti di sebuah tempat ibadah untuk menjalankan ibadah. Tapi itu semua hanyalah manipulasi, di mana ternyata Burak memanfaatkan hal itu untuk membunuh mantan istrinya sendiri karena kesalahan yang ia lakukan. Anjir, emang gak ada akhlak nih orang. अपनी गलतियों की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। Tak lama setelah itu, mayat Zahira pun ditemukan oleh polisi, dan karena hal itu Karan makin dibuat kesal oleh Burak dan ambisi Karan menjadi lebih tinggi untuk menangkap Burak. पर कुछ काम इंसानियत के लिए भी किया जा सकता। Singkat cerita, kita akan melihat Karan dan kawan-kawan di mana Malika berkata kepada Karan bahwa Burak telah membuat kesepakatan dengan BI hingga militer Inggris akan melindungi Burak untuk kedepannya. इन रिटर्न एमआई ने उसे इम्यूनिटी ग्रांट कर दी है। Mengetahui hal itu, Karan pun memutuskan untuk melawan militer Inggris. Karan pun menelpon petinggi India untuk membackupnya kabur dari Inggris setelah berhasil menangkap Burak. हमें हमारे अफसर को वहां से जल्द बाहर निकालना है। बुराक के आदमी ने उसे यहीं रखा है। मुझे अबीर के आईपैड का लोकेशन मिल गया है। Setelah mengetahui lokasi Burak dan Abir dilindungi, mereka pun mempersiapkan semuanya dan mulai menjalankan misinya. Tim pun terbentuk menjadi dua, di mana Bafna dan Malika bertugas untuk menjemput Abir dan Karan akan menangkap Burak. Masing-masing dari kedua tim tersebut mulai menjalankan misinya dan terjadilah adegan menegangkan yang akan menentukan mereka hidup atau mati. Setelah mengalahkan para pengawal tersebut, Karan pun akhirnya dapat bertemu langsung dengan Burak. Tapi yang saya salut adalah Karan tidak langsung menangkap Burak dan Karan lebih memilih untuk menunggu Burak sampai menyelesaikan ibadahnya. Dan setelah itu Karan pun langsung membius Burak dan membawanya pergi dari sana. Di sisi lain, Bafna dan Malika pun berhasil menemukan Abir dan mereka segera membawa Abir ke bandara untuk pergi ke India. Setelah Karan keluar dari tempat tersebut, beberapa pihak berwajib pun melakukan pengejaran terhadap Karan. Tapi beruntung di tengah adegan kejar-kejaran tersebut, backup dari India pun datang dengan mengirimkan Karan sebuah helikopter yang akan membawanya ke kapal kargo India. Di kapal kargo tersebut, Karan pun langsung menyadarkan Burak dan segera menginterogasinya sambil menyiksanya. Burak pun berkata bahwa hari ini adalah kemenangan bagi dia dan India akan menjadi lautan darah.
Mendengar hal itu, Karan pun melaporkan ke markas pusat India bahwa hari ini akan ada penyerangan besar-besaran kepada India oleh para teroris. Di sisi lain, hari itu juga bertepatan dengan salah satu hari besar di India. Atas pengamatannya dan penyelidikannya selama ini, Karan pun bisa mengetahui 5 titik yang dijadikan penyerangan besar-besaran oleh para teroris. Tapi waktu mereka tidak mungkin cukup untuk melindungi tempat-tempat tersebut karena mereka hanya memiliki beberapa jam saja. अहमदाबाद एल लातूर एल लुधियाना एच हाशिमपुरा. Karan pun membuat sebuah video vlog yang kemungkinan bisa membuat penyerangan tersebut tercounter, dan Karan meminta bantuan ke markas pusat untuk menyebarkan video tersebut ke semua alat digital yang ada di India. Dalam video tersebut, Karan berkata singkatnya seperti ini. Meskipun India terdapat banyak sekali perbedaan, tapi mereka hidup di tanah yang sama, makanan yang sama, dan menempuh jalan hidup di negara yang sama. India tidak akan pernah terpecah belah seperti tragedi yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, dan jika dua agama terbesar di India bekerja sama dalam membantu negara mereka untuk melawan teroris, India tidak akan pernah terpecah belah lagi. नहीं कर सकता, ये मेरा यकीन है. आपको तय करना है. जय हिंद. Dan mendengar hal itu, saya sangat bersyukur Indonesia memiliki sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah video tersebut viral, banyak dari warga India yang bekerja sama dalam menghentikan penyerangan teroris. Dan upaya Karan pun berhasil di mana penyerangan tersebut dapat digagalkan oleh masyarakat India. Dan ini merupakan sekian film tertoleransi yang ada di dunia ini. Di sisi lain, Karan pun terus menyiksa budak dengan cara menyeretnya menggunakan tambang. Dan saat Karan mendapatkan informasi bahwa serangan teroris telah digagalkan, Karan merasa bahwa tugasnya telah selesai. Dan Karan pun langsung menempelkan sebuah granat ke mulut budak. Dan ini merupakan hukuman yang pantas untuk didapatkan oleh seorang teroris. Terakhir, kita akan melihat Abir yang kehidupannya ditanggung oleh India. Dan sekarang Abir bersekolah di sekolah militer India. Abir pun diadopsi oleh Pak Soleh untuk menggantikan anaknya yang telah mati. Dan film pun berakhir dengan happy ending yang sangat mengharukan. Secara keseluruhan film ini sangat seru, no comment untuk alur ceritanya. Tapi banyak sekali permasalahan di film ini yang tidak saya bahas karena menyangkut agama. Jadi saya ambil amannya saja. Sebenarnya juga ya, tidak ada agama yang mengajarkan buruk kepada para penganutnya. Setahu saya juga selama ini tidak ada agama yang mengajarkan membunuh kepada para penganutnya. Bahkan seorang ateis pun tahu bahwa membunuh adalah perilaku yang tidak baik. Pertanyaan saya cuma satu untuk para teroris. Jika guru Anda berkata bahwa membunuh adalah jalan terbaik, lantas kenapa Anda tidak lebih dulu membunuh guru Anda? Saya Al izin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.